Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat malam Jemaat GKI Harapan Indah yang terkasih. Di Rema malam hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 26. Akan saya bacakan bagi setiap kita. Dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik. Aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbamu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah yang pada tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Saudara-saudara, demikian Mazmur yang pada hari ini akan menjadi perenungan kita. Sesuai dengan Mazmur yang tadi kita baca, saya mengangkat tema hidup dalam ketulusan untuk renungan kita malam hari ini. Saudara-saudara, siapa sih yang tidak pernah merasakan ketidakadilan atau merasa diperlakukan secara tidak adil? Saudara, di zaman kita yang bengkok ini, ketidakadilan menjadi sesuatu yang sangat mudah kita alami, bahkan mungkin sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kita meresponi ketidakadilan atau tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai, perilaku-perilaku tidak adil yang kita terima? Bagaimana kita meresponi itu semua? Saudara-saudara, Mazmur yang tadi kita baca mengajak kita untuk membungkam ketidakadilan dengan hidup dalam ketulusan dan kebenaran Allah, biar kita boleh membuktikan integritas hidup kita di hadapan Allah. Saudara-saudara, Mazmur Daud ini ada beberapa penafsir yang tidak sependapat ya tentang latar belakang daripada Mazmur ini. Ada yang mengatakan latar belakangnya itu sebelum Daud menjadi raja, yaitu waktu dia masih dikejar-kejar oleh Saul, dan dia meminta di situ keadilan daripada Tuhan karena dia diperlakukan tidak adil. Tapi ada juga yang bilang Mazmur ini ditulis setelah Daud juga menjadi raja, tapi ada perlakuan-perlakuan tidak adil yang dia terima sehingga dia menuliskan Mazmur ini. Saudara-saudara, apapun latar belakang pastinya tidak dicatat secara rinci di Mazmur yang tadi kita baca. Tapi dari Mazmur tadi kita bisa melihat bahwa memang ada situasi ketidakadilan yang dihadapi oleh Daud, sehingga di awal Mazmur ini dia membuka Mazmurnya dengan memohon keadilan daripada Tuhan. Dan saudara-saudara, kadang
ayat yang kedua yang tadi kita baca ya, tentang ujilah aku dan cobalah aku, itu kadang disalahartikan ya. Dianggap di sini Daud ini begitu sombong sampai dia berani menantang Tuhan untuk menguji hidupnya. Mungkin kalau kita membandingkan dengan Lukas pasal yang ke-18 ayat 10, ayat mulai dari 9, tapi saya akan bacakan ayat 10 sampai 12. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Saudara-saudara, sekilas mungkin perumpamaan tentang doa orang Farisi ini mirip dengan doa yang disampaikan Daud di Mazmur tadi yang kita baca ya. Dua-duanya mengandung unsur apa yang sudah mereka lakukan dalam hidup mereka. Jadi dua-duanya mengandung unsur itu. Namun jelas sekali yang di Lukas ini bahwa Yesus mengambil perumpamaan doa orang Farisi ini menunjukkan bahwa orang Farisi ini berdoa dengan berfokus pada apa yang dilakukannya. Dia mau menyombongkan semua kesalehan yang dibuatnya itu di hadapan Tuhan plus di hadapan manusia. Ini bisa sejajar juga dengan apa yang Yesus sampaikan dalam Matius ya, tentang hal berdoa. Ada orang-orang yang berdoa di tikungan-tikungan jalan supaya banyak orang yang boleh mendengar dan melihat dia berdoa. Jadi fokusnya jelas di sini pada apa yang dia lakukan. Ini yang dia sombongkan dalam doanya. Tapi saudara, kalau kita menilik lebih dalam Mazmur Daud tadi, ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang Farisi dalam perumpamaan doa orang Farisi itu. Daud tidak sedang menyombongkan kehidupannya yang dia buat. Di sini Daud datang dengan kerendahan hati, meminta Tuhan boleh menegakkan keadilan dalam hidupnya, karena ada beban ketidakadilan yang dia rasakan. Dan di situ dia datang, dia berkata kepada Tuhan, "Ujilah aku dan cobalah aku." Ini bukan menantang Tuhan untuk menguji dia, bukan, tapi satu kerendahan hati untuk dia mau dikoreksi oleh Tuhan jikalau Tuhan mendapati hidupnya tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Daud tahu bahwa Tuhan itu Maha tahu. Tuhan tahu bagaimana dia menjalani hidupnya, bagaimana dia berjuang untuk hidup di dalam ketulusan. Saudara-saudara, di ayat berikutnya kita bisa melihat bagaimana Daud ini berjuang untuk hidup dalam ketulusan. Mazmur ini bukan menyombongkan hidupnya, bukan, tapi tentang perjuangannya untuk hidup dalam ketulusan sekalipun ada banyak ketidakadilan yang dia terima. Dia berjuang untuk tidak bersama-sama dengan orang penipu, dengan orang fasik, dengan orang yang melakukan berbagai kejahatan. Dia berjuang untuk hidup dalam kebenaran Allah. Ayat 3 menjadi kunci ya di sini, bahwa dia berfokus pada kasih setia Tuhan dan dia berjuang hidup dalam kebenaran Allah, sehingga dia menghindari segala sesuatu yang tidak disukai Allah dan berjuang hidup dengan menyukakan hati Tuhan. Saudara-saudara, di tengah segala ketidakadilan yang dihadapi Daud, dia berjuang, dia membuktikan kepada Tuhan bahwa dia berjuang untuk hidup dalam ketulusan, hidup dalam kebenaran Allah. Saudara, Daud bukan pribadi yang tanpa dosa. Dia bukan pribadi yang hidupnya sempurna, tidak. Dia berjuang untuk itu, tapi dia tidak sempurna. Kita tahu ada kejatuhan Daud yang sangat fatal sekali. Karena dia memang bukan pribadi yang sempurna. Tapi dia berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dan ada ketidakadilan yang akan dia rasakan, tapi dia tetap berjuang dalam hidup untuk ketulusan. Di Mazmur ini 2 kali dia mengatakan dia hidup dalam ketulusan. Saudara-saudara, Mazmur ini selain juga mengisahkan tentang Daud, juga dianggap sebagai mengandung nubuatan mesianik, di mana Mazmur ini juga merujuk kepada Kristus sebagai satu-satunya pribadi yang tidak bercacat celah, namun diperlakukan secara tidak adil. Dia yang tidak bercacat celah, namun harus menanggung hukuman dosa manusia. Dia yang pencipta, tapi harus dicemooh
bahkan disiksa oleh ciptaannya sendiri. Suatu perlakuan yang paling tidak adil dari seluruh jagat raya kita, itu diberikan kepada Kristus. Namun bagaimana Kristus mengatasi ketidakadilan yang dia terima? Saudara, kita semua tahu Kristus tetap hidup benar, hidup dalam kebenaran Allah, hidup dalam ketulusan, persis seperti apa yang disampaikan Daud dalam Mazmur ini. Digenapi oleh kehidupan Kristus. Dia menjalani hidupnya tetap dengan tulus dan dalam kebenaran Allah, tidak terpengaruh dengan perlakuan-perlakuan tidak adil yang diterima. Dan biarlah keadilan itu boleh menjadi milik Tuhan saja. Seperti yang Daud sampaikan dalam doanya. Dia meminta Tuhan yang memberikan keadilan itu. Bukan dirinya yang membalas ketidakadilan, yang membalas perbuatan jahat yang dia terima, tidak. Tapi dia berdoa biar Tuhan saja yang menegakkan keadilan baginya. Jadi keadilan itu full miliknya Tuhan. Dan tugasnya adalah menjalani hidup yang tulus, yang sesuai dengan kebenaran Allah. Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana dengan kita. Apa yang menjadi respon kita ketika kita menghadapi ketidakadilan yang ada dalam hidup kita? Ketika kita diperlakukan secara tidak adil, apa yang menjadi respon kita? Saudara, tidak bisa dipungkiri terkadang hati kita ini lebih cenderung ingin membalas ketidakadilan yang kita terima, ingin membela diri kita di hadapan semua orang supaya kita merasa puas, merasa adil, diperlakukan secara adil. Tapi saudara, terkadang ada masa di mana kita tidak bisa melakukan itu semua. Dan kembali kita bertanya, apa yang Tuhan mau ketika kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak adil? Saudara, biar kita boleh belajar dari Mazmur ini. Kita boleh mempertahankan ketulusan hidup kita. Kita hidup berjuang dalam kebenaran Allah. Kita tidak terpengaruh dengan perilaku-perilaku tidak adil itu, tapi kita berjuang hidup sesuai dengan kebenaran Allah saja. Saudara-saudara, hari ini apakah hati kita sedang terluka karena perlakuan tidak adil? Karena tidak ada yang melihat atau menghargai usaha kita? Atau mungkin hati kita sedang marah terhadap pribadi-pribadi yang memperlakukan kita secara tidak adil? Saudara-saudara, biarlah hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Seperti pujian yang tadi kita nyanyikan, tetap setia. Saudara, pujian ini diambil lahir daripada Mazmur yang tadi kita baca. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Dan biarlah kita boleh berjuang untuk tetap setia hidup dalam kebenaran Tuhan sampai akhir. Sekalipun keadaan tidak baik, sekalipun banyak ketidakadilan yang harus kita alami, tapi kita tetap berjuang untuk tetap setia kepada Tuhan. Saudara, malam hari ini saya rindu kita boleh datang kepada Tuhan, mengambil waktu sejenak sambil kita mengingat kembali Mazmur yang tadi kita baca, juga pujian yang kita renungkan, yang kita nyanyikan tadi. Biar kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan malam hari ini. Kita minta Tuhan untuk boleh selidiki hati kita dan tilik hati kita. Apakah hati kita boleh sungguh-sungguh sudah terfokus kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran Dia? Biar kita minta Tuhan yang boleh menjawab semuanya. Dan kita juga berdoa malam hari ini bagi pribadi-pribadi yang telah melukai hati kita, pribadi-pribadi yang telah membuat kita marah atas perlakuan tidak adil yang mereka lakukan. Mari kita bawa mereka ke dalam doa di hadapan Tuhan, biar kemarahan kita boleh berubah menjadi belas kasih, agar mereka boleh mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara, mari kita ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kita minta Tuhan yang boleh menolong hati kita yang terluka, menolong hati kita yang penuh dengan kemarahan.
Dan biar hari ini kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan selidiki hati kita. Kita minta Tuhan boleh selidiki koreksi kita. Biar Tuhan boleh bukakan bagaimana kita menjalani hidup kita. Apakah kita sudah berjuang untuk tetap setia hidup dalam kebenaran Allah, hidup di dalam ketulusan. Mari kita masing-masing datang kepada Tuhan, kita berdoa. Dan jangan lupa, doakan juga pribadi-pribadi yang hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, yang mungkin telah banyak menimbulkan luka dalam hati kita. Kita bawa mereka di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang masih terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami jikalau dalam menjalani kehidupan kami di tengah-tengah berbagai perlakuan tidak adil yang kami terima, mungkin seringkali kami tidak bertahan dalam hidup dengan benar. Mungkin seringkali kami marah dan ingin membalas perbuatan orang yang tidak baik terhadap kami. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah malam hari ini ketika kami datang kepada Tuhan, dengan sejujur-jujurnya kami mengakui bagaimana kami menjalani hidup kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan malam hari ini boleh kembali menjamah kami, boleh kembali menguatkan kami, untuk kami boleh tetap setia mempertahankan hidup kami benar di hadapan Tuhan. Ini bukan satu hal yang mudah Tuhan bagi kami, tapi biarlah dengan kekuatan daripada Roh Allah, kami boleh dimampukan untuk berjuang tetap setia, hidup dalam ketulusan dan kebenaran Allah. Kami boleh berjuang untuk boleh mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kami, orang-orang yang telah memperlakukan kami secara tidak adil. Tolong kami Tuhan, untuk boleh mendoakan mereka dengan tulus, agar mereka juga boleh menerima kasih karunia daripada Tuhan. Dan tolong setiap kami, agar kami hanya berfokus pada kasih setia Tuhan, dan tetap berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk renungan yang begitu indah, Mazmur yang begitu indah yang boleh kami renungkan hari ini. Biar firman Tuhan ini yang boleh terus mengingatkan kami di hari-hari yang ke depan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menutup renungan kami. Amin. Selamat malam. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Laku